Karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan itu yang menjadi dasar dalam setiap hidup kita. Di tengah-tengah kita membawa Indra dan Reni untuk masuk dalam pemberkatan nikah yang kudus, mereka juga butuh firman Tuhan untuk mereka akan memulai keluarga yang baru. Karena firman Tuhan itu merupakan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita sampai hari ini. Kita semua sehat, kita semua masih bisa bernafas. Itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita mau bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti.
karena Tuhan Engkau pertemukan. Amin. Secara khusus Tuhan, untuk Saudara Indra dan Saudari Reni, Tuhan pertemukan mereka. Kami mengadakan ibadah pemberkatan nikah yang kudus. Berkati Tuhan ibadah ini. Dan kami rindu mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah jawaban untuk setiap apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhan kami. Di dalam Kristus Yesus kami menyambut firman yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan kalau mau bawa silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus oleh anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku ada di tempat ini, kita menghadiri akan ibadah pemberkatan nikah dari Saudari Indra Waldi Siombing dan Saudari Tri Reni Kusrini. Dan oleh karena itu kita akan mendasari dengan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ini adalah sebuah momen yang indah, ya. Kita sama-sama patut bersyukur. Kita percaya bahwa kita semua ada oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita ada di tempat ini secara khusus di mana momen yang terindah buat Indra dan buat Reni, ya. Mereka masuk di dalam rumah tangga yang baru. Dan oleh karena itu kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini, ya. Kita akan belajar firman Tuhan dan tema yang akan kita renungkan untuk hari ini adalah perjanjian seumur hidup. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan dasari dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, saya akan bacakan bagi kita sekalian di ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam membina keluarga yang baru, rumah tangga yang baru, kita harus mesti ingat bahwa di dalam pernikahan yang kudus adalah sebuah perjanjian, ya, sebuah perjanjian seumur hidup. Jadi bukan yang perjanjiannya hanya sementara. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku? Kita akan melihat Saudaraku sebagaimana di dalam Kejadian pasal yang pertama tadi yang saya bacakan di ayat yang ke-28, bahwa di dalam sebuah pernikahan itu adalah sebuah rencana Tuhan atau rancangan Tuhan bagi sebuah pernikahan. Haleluya. Tuhan memiliki suatu rencana, memiliki suatu rancangan, ya, dalam sebuah pernikahan tersebut, Saudaraku. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa di dalam pernikahan bukanlah sesuatu yang bermain-main. Yang akhirnya banyak di luar sana mereka menikah dengan biaya yang begitu besar, dan akhirnya beberapa minggu atau berapa bulan, berapa tahun akhirnya selesai dengan begitu saja. Dan oleh karena itu kita belajar bersama-sama secara khusus saat ini. Kedua, mempelai, bahwa kita ketahui bahwa ada sebuah perjanjian seumur hidup. Untuk kedua mempelai katakan amin. Mengapa? Karena Tuhan memiliki suatu rancangan, ya, dalam sebuah pernikahan. Dan dalam rumah tangga adalah sebuah lembaga ilahi, saudara, ya, yang ada di muka bumi ini. Demikian juga gereja dan negara. Jadi begitu konsentrasi, begitu Allah merancangkan keluarga, saudara. Ini yang kita pahami benar, saudara. Ya,
Dan kita melihat saudaraku, tadi dalam Kejadian pertama ayat yang ke-28, ini sebuah rancangan Tuhan bagi sebuah pernikahan. Jadi karena itu kita menghormati pernikahan itu. Sebagaimana Saudara Indra dan Saudari Reni, mereka sebelum saat ini ada duduk di depan kita sekalian, mereka belajar firman Tuhan. Betul? Mereka ada bimbingan pranikah, firman Tuhan. Mereka terus belajar untuk membangun sebuah rumah tangga, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Allah ya sangat konsen di dalam rumah tangga. Ini sebuah inisiatif Allah bagi kita yang percaya kepada Dia. Nah, saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita juga mengetahui bahwa harus kita sebagai anak Tuhan dalam membangun sebuah rumah tangga, kita harus memiliki yang namanya sebuah prinsip. Sebuah prinsip, ya. Ini penting saudaraku, ada prinsip dasar utama dalam sebuah pernikahan tersebut. Sehingga Saudara Indra dan Saudari Ren ini mantap memiliki suatu prinsip dasar. Tidak akan tergoyahkan. Mengapa? Karena memiliki prinsip yang kuat, dasar yang kuat, dasarnya firman Tuhan. Sebagaimana ya dikatakan di dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-14 ya. Namun sebelumnya di situ ada di ayat yang ke-15. Saya akan bacakan firman Tuhan. Maleakhi 2 ayat yang ke-15 ya. Bukan Allah yang esa yang menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, tadi yang perlu kita pahami bahwa ada rancangan Tuhan bagi sebuah pernikahan tersebut. Dan yang kita ketahui saat ini, kita pelajari adalah prinsip dasar dalam sebuah pernikahan. Dan saya ambil di ayat yang ke-14-nya, di Maleakhi 2 ayat yang ke-14 ya. Demikian firman Tuhan. Saudara bisa lihat di slide di depan ya. Di ayat yang ke-14 begini. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita mengetahui prinsip dasar utama dalam sebuah pernikahan. Dan oleh karena itu kita mengetahui bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian seumur hidup. Yang setuju kita katakan amin. Amin. Ya. Ini prinsip dasarnya, ya. Sehingga oleh karena itu mari kita renungkan secara khusus untuk kedua mempelai saat ini dalam membina membangun rumah tangga yang baru. Bahwa prinsip dasarnya adalah bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjanjian seumur hidup. Ya, esensinya apa? Bahwa di dalam perjanjian seumur hidup itu bahwa harus ada mati terhadap diri sendiri. Ya. Di sini penting Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita harus mati dalam keegoisan kita. Ya. Karena dasar pernikahan yang benar itu, ya, adalah perjanjian seumur hidup. Di atas dasar perjanjian ini atau kovenant ini, ya, pernikahan kita tidak akan goyah. Karena kita memiliki prinsip yang benar, ya, bahwa sebuah pernikahan ini adalah sebuah perjanjian seumur hidup. Oleh karena itu nanti kita ada ucap janji nikah. Dan itu bukan hanya sebatas hanya lip service yang hanya diucapkan dan lupa. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, ketika kita tahu bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian seumur hidup, esensinya di situ adalah bahwa kita harus mati terhadap diri sendiri. Ya, nggak harus di sini menonjolkan egonya masing-masing. Saudara Indra menonjolkan egonya, juga Saudari Dr. Reni menonjolkan
menonjolkan egonya, harus mati ya terhadap diri sendiri. Ya. Memang kedua pribadi ini kalau untuk mau disatukan memang susah, tapi percayalah bahwa kuasa Roh Kudus yang memampukan keluarga ini. Oleh karena itu ingat di sini bahwa perjanjian seumur hidup ini esensinya harus mati terhadap diri sendiri. Demikian harus menyatu, ya. Ada satu kesatuan, ya. Dan di sini satu kesatuan ini harus umur hidup. Ini esensinya, saudaraku, yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat saudaraku di sini. Nah, ini dia, ya. Bahwa yang pertama, bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian seumur hidup. Ya. Saudaraku, ya. Kita belajar yang kedua. Ini kita mengetahui prinsip dasar utamanya. Yang kedua adalah yang perlu kita harus renungkan bersama-sama, bahwa Allah kita adalah Allah perjanjian yang setia. Amin. Bahwa Allah yang kita sembah dia Allah perjanjian yang setia, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Mazmur 105, ya, ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, bahwa Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Demikian juga terdapat di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, prinsip dasarnya yang kedua ini, bahwa Allah kita adalah Allah perjanjian yang setia. Dia Allah yang tetap setia walaupun kita tidak setia. Ini yang menjadi satu renungan buat keluarga yang akan dibina, ya. Saudara Indra dan saudari Reni, ya. Dan yang ketiga, ya, perlu kita juga harus pahami baik-baik bahwa kita sebagai orang percaya, Allah membenci perceraian. Allah membenci perceraian. Jadi oleh karena itu kita memahami bahwa di dalam pernikahan itu adalah perjanjian seumur hidup. Sehingga kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus ketahui bahwa Allah membenci perceraian. Tadi saya katakan di awal bahwa di luar sana, bahkan juga mungkin ada anak Tuhan juga yang baru selesai menikah dengan biaya yang besar, akhirnya oleh karena masalah sedikit harus bercerai. Tapi saya mau menghimbau, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudaraku, bagi juga keluarga yang akan dibina saat ini, bahwa Allah membenci perceraian. Ya. Allah membenci. Jadi tidak ada kata untuk membenarkan perceraian. Walaupun mungkin ada pengajaran-pengajaran di luar sana, tetapi saya mau katakan Allah membenci perceraian itu, saudara. Jadi saya percaya saudara Indra dan saudari Reni sampai oma-opa, mereka tetap setia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, terdapat di dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-16 bahwa Allah itu membenci perceraian. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab aku, di sini katakan firman Tuhan, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan, Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita perlu pahami, kita ketahui bahwa Allah membenci perceraian. Ya. Yang selanjutnya,
menjadi satu bahan renungan buat kita, buat juga keluarga yang akan dibangun, yang akan dibina. Libatkan Yesus dalam rumah tangga. Amin. Libatkan Yesus. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Yesus ada dalam satu perjamuan nikah di Kana, ya, Yesus hadir dan terjadi mujizat Tuhan. Ya. Oleh karena itu libatkan Tuhan, hadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Ya. Saudaraku, kalau kita mau merenungkan mengapa pakai istilah rumah tangga, ya. Kalau kita ketahui ada tangga itu, saudaraku, nggak mungkin yang satu tinggi, yang satu pendek. Ya. Itu harus sejajar, itu harus sama. Ya. Makanya Tuhan juga berfirman kepada kita, carilah pasangan hidup yang sepadan. Amin. Dan puji Tuhan, ya, bahwa saudari Reni, ya, boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena harus melibatkan Yesus. Penting di sini bahwa undang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita mau mengundang Yesus dalam rumah tangga kita. Sebelumnya kita undang dia masuk ke dalam hati kita. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ya. Dan ketika kalian sudah membangun rumah tangga, bahwa jadikan Kristus kepala dalam rumah tanggamu. Amin. Jadikan Kristus menjadi kepala dalam rumah tanggamu. Dan inilah yang menjadi satu renungan buat kita semua, firman Tuhan. Ya, ada satu kalimat terakhir, bahwa perjanjian seumur hidup tidak dapat dibatalkan, hanya dapat ditepati atau diingkari. Saya percaya saudara Indra, saudari Reni, bahwa engkau mengambil suatu komitmen, perjanjian. Engkau harus menepati apa yang kau ucapkan, janji nikah tersebut. Jangan diingkari dan tidak bisa dibatalkan. Sehingga walaupun senang ataupun tidak senang, walaupun pada saat sehat ataupun sakit, tetap setia. Amin. Dan inilah yang menjadi suatu renungan firman Tuhan bagi kita sekalian, untuk kita semua yang ada mengerti dan memahami bahwa di dalam pernikahan adalah sebuah perjanjian seumur hidup yang tidak dapat bisa dibatalkan, hanya dapat bisa di sini apa? Diingkari. Jadi banyak di luar sana mereka mengingkari janji-janjinya. Dan oleh karena itu, keluarga yang ada saat ini, ingat perjanjian seumur hidup. Libatkan Yesus, hadirkan Yesus di tengah-tengah rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan masuk di dalam prosesi pemberkatan nikah yang kudus. Haleluya. Sebuah pernikahan adalah ikatan yang suci, dan itu adalah kehendak Tuhan yang jadi. Dan supaya dua orang manusia menjadi satu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia di dalam Tuhan Kristus Yesus. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman. Materaikan firman Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya sebatas pendengar, tapi kami menjadi orang-orang yang melakukan akan firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan dalam prosesi pemberkatan nikah yang kudus ke dalam tangan kasih. Dalam nama Yesus Kristus bersyukur untuk firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kedua mempelai akan mengucapkan pernyataan janji nikah mereka di hadapan Tuhan dan disaksikan hamba Tuhan dan seluruh
jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Saya mengajak untuk bangkit berdiri kedua mempelai. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-38. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Bisa saling berhadapan. Disaksikan hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan. Saudara Indra Waldi Sioni akan berjanji kepada Saudari Tri Reni Kusrini dengan sepenuh hati. Ikuti kata-kata saya. Saya berjanji di hadapan Tuhan dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Tri Reni, sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan selamanya. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan setia, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu sehat ataupun sakit, sampai kematian yang Tuhan tetapkan dalam hidup ini. Haleluya. Janji nikah untuk Saudari Tri Reni Kusrini. Ikutin kata-kata saya. Saya berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolong yang setia, baik pada waktu senang maupun susah, baik pada waktu sehat ataupun sakit, dan selalu menaruh harap kepada Tuhan hari ini dan sampai kematian yang Tuhan tetapkan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Kedua mempelai sudah mengucapkan janji nikah mereka yang telah disaksikan oleh hamba Tuhan dan jemaat Tuhan.
Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Dan oleh karena itu kedua mempelai akan menandatangani janji nikah ini. Yang walaupun terkadang kita lupa sebagai manusia apa yang kita ucapkan. Dan oleh karena itu dibuatlah sebuah tulisan ini untuk mereka kembali mengingat apa yang telah mereka ucapkan janji di hadapan hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Silakan untuk menandatanganinya. Dalam Mazmur 119 ayat 140. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Kedua mempelai berkomitmen untuk melaksanakan janji nikah mereka dengan menandatangani pernyataan janji nikah di hadapan hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan saksikan bersama untuk pemasangan cincin pernikahan. Haleluya. Boleh jemaat Tuhan kita bangkit berdiri untuk kita sama-sama menyaksikan kedua mempelai memasukkan cincin pada jari Trireni Kusrini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita beri pujian buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Selanjutnya, lain wanita untuk memasangkan cincin pada Indra Waldi Sihombing dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Biarlah apa yang telah kita saksikan tadi, mereka saling menaati janji pernikahan dengan menunjukkan kesetiaan dari kedua pasangan ini. Karena itu cincin kawin digunakan sebagai tanda bahwa pasangan saling mentaati janji pernikahan mereka. Ketika pasangan saling mentaati, maka pernikahan mereka pun akan menjadi seperti cincin yang bulat tanpa ada akhirnya. Silakan berlutut. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau menyatukan hati kita. Kita mau berdoa untuk Indra dan Reni yang sudah jadi suatu keluarga yang kudus di hadapan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini. Engkau telah mempertemukan dan mempersatukan kedua pasangan ini, Indra Waldi Sihombing dengan Trireni Kusrini. Mereka bukan lagi dua, melainkan mereka satu daging yang diikat dalam janji kudus, dalam pernikahan yang kudus di hadapan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan memberkati rumah tangga mereka dengan anggur yang baru, keharmonisan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera melimpah atas hidup mereka. Indra Waldi Sihombing dan Trireni Kusrini, hamba-Mu ini memohon berkat-Mu mengalir, melimpahkan Tuhan atas keluarga ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang di dalam Kristus Yesus. Kami memberkati mereka
di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Silakan bangkit berdiri untuk Bapak Indra dan Ibu Reni. Sekarang saya sudah panggil Bapak dan Ibu. Ya, boleh saling berhadapan. Haleluya. Ini juga saat yang kita nanti-nantikan. Apakah benar yang di samping Bapak Indra itu adalah Ibu Reni? Oleh karena itu untuk memastikan kita buka cadanya pelan-pelan, sabar. Kita akan hitung bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga kita memastikan bahwa betul-betul apakah yang di samping dari Bapak Indra adalah Ibu Reni. Kita hitung yang sampai ketiga. 1, 2, 3. Boleh dibuka. Ya, puji Tuhan, haleluya. Oh benar, ya. Dan oleh karena itu, ya, puji Tuhan, Indra dan Reni menjadi pasangan suami istri yang sah. Silakan Indra, ya, untuk memberikan ciuman kudus sebagai kasih kalian kepada pasangan. Ya, silakan. Tuhan. Mereka sudah sah menjadi suami istri. Ya, boleh berpegangan tangan lagi. Boleh tatap. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati mereka Tuhan. Mereka menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat ya Tuhan. Ikat mereka terus dalam tali kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Sekali lagi sama-sama kita beri pujian buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bisa ditaruh kembali kursinya. Tolong dibantu. Silakan duduk. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana Bapak Indra dan Ibu Reni, mereka akan datang kepada orang tua mereka masing-masing untuk memohon doa. Karena tentunya kita percaya keberadaan mereka sampai hari ini tidak lepas dari doa orang tua mereka. Ya, jadi sementara kita akan menyaksikan mereka akan datang berlutut di hadapan orang tua mereka, meminta doa. Mari kita akan sama-sama menaikkan pujian untuk Tuhan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namamu di hatiku. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku
air mata yang kau tabur dituai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Tuhan memberkati untuk keluarga yang baru, buat saudara, buat Bapak Indra, bahkan Ibu Reni, di mana mereka sudah memohon doa dari kedua orang tuanya. Dan doa kami semua juga, biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Mereka diberkati dalam segala hal. Dan saatnya kita akan menyaksikan penyerahan Alkitab dari Bapak Gembala dan akte nikah yang akan diserahkan. Kami undang kedua mempelai untuk boleh berdiri. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan buat keluarga yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Kami ucapkan sekali lagi selamat buat Bapak Indra, Ibu Reni. Tuhan yang akan memberkati keluarga yang baru. Puji Tuhan. Kami persilakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saatnya kita akan memberikan persembahan, dan keluarga yang baru akan menyerahkan persembahan sulung mereka setelah mereka menjadi keluarga yang baru di dalam Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memberkati buat Bapak Indra bersama dengan Ibu Reni. Bahkan kami semua boleh bersuka cita karena hari ini Tuhan sudah memberkati keluarga ini ya Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kami akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Engkau yang akan memberkati setiap taburan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Saya persilakan kepada petugas untuk menjalankan persembahan. Dan sementara kita menjalankan persembahan, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata hariku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, Bapa.
adalah Tuhan yang tetap memberkati kita. Amin. Dalam keadaan pandemi sekalipun, penyertaan Tuhan tetap sempurna atas hidup kita. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada saat pagi hari ini. Mari saya undang kita sama-sama berdiri semua. Kita tetap menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang besar. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan dalam ibadah kami pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, berpatah ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, berpatah ajaib, tiada seperti Engkau. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Engkau sudah menolong ibadah pemberkatan Mika yang kudus. Saudara Indra bersama dengan saudari Reni pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah membentuk keluarga yang baru ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan terus memberkati mereka Tuhan. Dan kami berterima kasih semua dalam keadaan tubuh yang sehat. Baik mempelai Tuhan, bahkan juga keluarga orang tua. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami percaya Engkau yang akan terus menyertai juga Tuhan. Sampai kepada acara resepsinya ya Tuhan. Tuhan yang akan menolong para tamu undangan yang ada. Biarlah semua mereka didapati dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kami semua bersama-sama bersuka cita ya Tuhan. Karena keluarga di tempat ini sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau yang menuntun kami ke tempat ini. Maka Engkau juga yang akan terus menyertai kami. Sampai selesai acara di tempat ini. Bahkan sampai kami pulang ke rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu kami rindu untuk memohon berkat yang berasal daripada Engkau. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Dengan iman kita padahkan. Dan pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kuasa oleh Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah pemberkatan nikah yang kudus, dan kami terima berkat-Mu penuh dengan ucapan syukur. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, Bapa terima kasih.
Puji Tuhan, silakan duduk. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan mungkin ada kata sambutan dari kedua keluarga Indra dan Reni. Saya persilakan dari keluarga pihak laki-laki, keluarga dari Indra, ada yang mau menyampaikan kata sambutan atau terima kasih. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Silakan. Ada yang mewakili saja? Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Kepada bapak-bapak dari ibu semua, dari bapak gembala dengan semua sikapnya, seperti ini kita sama-sama apa yang ada yang disediakan bapak dan ibu. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Apa yang ada yang kita mungkin amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Terima kasih untuk atas sambutannya, ucapan terima kasih dari perwakilan keluarga Indra. Selanjutnya kata sambutan mungkin dan kata ucapan terima kasih dari keluarga Reni. Saya persilakan, ada yang mewakili. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih kami berada di sini. Sebelumnya saya mengucapkan puji syukur sama Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pernikahan atau pemberkatan adik kami Reni sama Indra berjalan dengan baik. Dari awal pertengahan sampai akhir ini berjalan dengan baik. Semua ini karena anugerah. Amin. Sebelumnya nama saya Rina Prayoga, karena suami saya namanya Jatmiko Prayoga. Kalau di sini ada si Hombing, jadi saya Prayoga. Saya ingin memperkenalkan perwakilan dari keluarga dari Magelang. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan keluarga dari Magelang, sekalipun saya sama suami dan anak-anak dan juga kakak Reni tinggal di Puncak. Mungkin bisa berdiri untuk dari keluarga Reni dari Magelang untuk diperlihatkan mukanya yang cakep dan ganteng kan? Ya, keluarga shopping ya. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Kenapa putri saya nggak berdiri ya? Mau berdiri nggak kelihatan? Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Siombing, keluarga dari Indra, yang sudah banyak sekali saya mendengar membantu adik kami. Reni ini memang anak ketiga dari paman kami. Bukan kebetulan, memang pamannya sudah almarhum, dan kami kemarin diminta untuk datang untuk mewakili. Dan puji Tuhan juga satu hal yang saya senang, Reni bisa menerima Tuhan. Amin. Ya, percis saya. Ya, karena saya asli Cianjur, suku Sunda. Nah, persis saya. Jadi saya hanya mengucapkan banyak terima kasih untuk Indra. Dan saya mungkin di sini agak sedikit berpesan Pak Pendeta boleh ya, untuk Reni. Nggak panjang Mbak Rin ngomong. Ren sering datang ke Puncak, ketemu aku, Melo Gusti, Koyopo. Ini jadi campur ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Ingat aja, memasuki rumah tangga nggak gampang, mengikut Tuhan juga nggak mudah. Tapi satu yang Mbak Rini mau, kamu hanya setia sama Tuhan Yesus. Amin. Setia sama Indra. Yes. Banyak sekali nasihat dari Bapak Gembala tadi. Indra, aku hanya satu. Titip Rini. Mbak Rini nggak pernah bikin Rini nangis. Mbak Rini nggak pernah nyubit Rini. Kamu mengerti apa kata Mbak Rini? Pak Pendeta, terima kasih dengan Ibu dan juga anak-anak imam musik. Amin. Mantap, maju pelayanannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih untuk kata-kata sambutan dan ucapan terima kasih dari keluarga kedua mempelai. Dan saatnya juga tentunya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga yang baru, Bapak Indra dan Ibu Reni.
Jadi kami persilakan untuk Bapak Indra dan Ibu Reni untuk mengucapkan ucapan terima kasih pada keluarga bahkan seluruh undangan yang sudah hadir pada saat hari ini. Salam semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Saya mengucapkan terutama terima kasih untuk Tuhan Yesus. Atas semuanya bisa berjalan dengan lancar untuk keberkatannya. Dan juga tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk situasi area-area di sini untuk koordinasinya, untuk supaya berjalan lancar. Saya mengucapkan terima kasih. Kalaupun ada ucapan terima kasih, itulah yang mau saya ucapkan. Begitu juga untuk keluarga dari istri saya, Mbak Rina, Mas Jamiko, dan Mbak dan Mas Boy. Terima kasih sudah datang ke sini. Sehat selalu, jaga kesehatannya ketika mau pulang. Tapi sebelum pulang kita makan dulu ya, jangan langsung pulang. Ya, begitu juga untuk keluarga saya. Puji Tuhan, orang tua saya diberikan kesehatan. Dari Medan sebenarnya memang orang tua saya, kecuali bapak, kalau ibu memang sudah sakit-sakit, tapi karena memang bukan kekuatan dari manusia, karena Tuhanlah yang memberikan kesehatan. Dan saya juga terutama mengucapkan terima kasih untuk tante saya yang selalu menyediakan untuk koordinasi semuanya, untuk adanya tempat ini. Begitu juga untuk abang saya serta adik-adik saya yang tidak saya ucapkan, hanya mengucapkan terima kasih. Walaupun Tuhanlah yang memberikan segala hasil yang tidak berikan kepada saya, kami hanya bisa berdoa untuk keluarga saya dan keluarga dari istri saya agar sehat selalu. Demikian ucapan dari saya. Mungkin siapa tahu ada tambahan dari istri saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Terima kasih sudah memanjatkan doa, menopang doa untuk kami. Semoga Bapak Ibu dan semua yang hadir di sini diberikan kesehatan dan akan menuai apa yang telah ditabur untuk kami. Terima kasih untuk semuanya.